Pilihan motor trail 250cc yang road legal sekarang jadi makin beragam karena ada ini. Adik kandung dari Honda CR-V 250 Rally yang sebenarnya DNA petualangannya udah kental banget. Tapi apakah dengan merubah konsepnya menjadi motor garuk tanah membuat Honda CR-V 250 Rally ini jadi layak dipinang? Mari kita bahas. Di awal tadi sempat bilang kalau pilihan motor trail 250cc yang road legal itu nggak banyak. Tapi sekarang karena ada ini, jadinya motor ini di kelasnya jadi ada dua petarung nih. Ada CR-V 250L dan ada juga KLX 250. Untuk urusan harganya, ya ini bukan yang termurah karena KLX lebih murah. Kalau ini dijual oleh Honda dengan harga hampir 80 juta, yaitu 79 jutaan. Sementara yang KLX harganya 71 juta. Harganya jelas bedanya lumayan jauh karena motor ini motor yang CBU dari Thailand atau motor yang diimpor itu dari Thailand. Dan harga segitu, kira-kira dapat apa aja ya? Pertama kita bahas desainnya teman-teman. Kami udah pernah mengulas Honda CR-V 250 Rally dan ini adalah saudara kandungnya yang beda konsep. Sebagai motor trail, jelas ini membawa konsep yang khas sekali teman-teman. Lebih banyak bagian yang terekspos, mesinnya terekspos, rangkanya lebih ramping, dan bodi-bodinya sedikit aja tapi dengan material yang fleksibel. Ya jelas karena konsepnya beda, kalian nggak bisa expect ini motor sebagai motor petualang, tapi sebagai motor trail. Sebagai motor garuk tanah sih, ini motor speknya udah premium rasanya. Nah ngomongin spek yang premium, ini sebenarnya sama speknya kayak yang CR-V Rally teman-teman. Bahkan kayaknya pun hampir sama. Peleknya dia pakai yang belang depan ukuran 21, belakang 18, ya spek motor trail adventure gitu ya. Bannya ban tahu juga. Dan shocknya pun sama teman-teman. Di depan pakai Showa, asnya 43 mm dan upside down. Di belakang pun sama teman-teman kayak Rally. Dia pakai swing arm aluminium dengan monoshock dari Showa juga dengan Proling. Perbedaannya hanya dari pengeremannya. Kalau yang depan dia wavy disc-nya dikasih yang floating, kalau yang Rally, kalau ini enggak teman-teman. Secara umum, ya dengan harga 90 juta, spek kayak gini sih, terasa worth it kayaknya. Tapi dengan harganya yang hampir 80 juta, motor ini tuh khasnya motor adventure ya, atau khasnya motor trail tepatnya. Nggak banyak fitur-fiturnya teman-teman. Ini kita bisa lihat speedometernya, ya masih kelihatan jadul ya untuk motor yang diproduksi harusnya tahun 2024 nanti masih pas gitu ya. Tapi ini kelihatan nggak modern sama sekali. Walaupun informasinya lengkap teman-teman. Terus juga di sini kita bisa lihat bagian-bagian panel stangnya ini sama kayak Honda kebanyakan. Lalu fitur lainnya ada juga handguard di sini teman-teman yang fleksibel bahannya dan lampunya atau headlamp utamanya dia udah pakai yang LED. Ya untunglah dia dikasih LED sehingga mungkin itulah fitur yang bisa dibanggakan dari motor ini. Sisanya biasa aja teman-teman. Kalau kemarin kita bahas yang rally, itu ketahuan kalau posisi berkendaranya intimidatif. Kalau ini enggak, teman-teman. Padahal secara tinggi jok itu hanya beda sedikit aja. Tapi dengan dimensi yang lebih ramping, bobot yang lebih ringan, dan juga ini figur jok yang lebih ramping di bagian sini ya. Sehingga ngebuat kita bisa lebih percaya diri nih ketika duduk di motor ini. Dan saya pun yang punya tinggi 170 cm ini bisa menapak dengan sempurna. Dan kalau kita ngomongin handlingnya, teman-teman, area stangnya memang desainnya beda. Lebih khas untuk motor garuk tanah, motor trail gitu ya, yang stangnya datar sudutnya. Sehingga kalau kita lagi posisi berkendara itu lebih sigap, lebih tegap gitu. Dan itu keuntungannya ketika lewat jalan lebih terjal, kita bisa lebih sigap dalam bermanuver. Dan kalau kita ngomongin suspensinya teman-teman, dengan spek yang sama, karakternya pun sama ternyata dengan yang rally. Sok depannya punya jarak travel yang panjang, sehingga ngelewatin berbagai medan yang terjal sekalipun ya, rasanya nggak ragu sama sekali. Sok belakang pun demikian teman-teman. Karakter mainnya empuk banget, sehingga kalau kita ngelewatin jalan yang jelek, itu rasanya naik motor ini nyaman banget nih. Tapi, efek buruknya kalau kita lagi bermanuver, lagi di jalan raya, lagi touring gitu ya, agak kurang pede nih, karena motornya limbung sekali. Tapi ya, ini motor trail. Jadi, memang peruntukannya untuk terabasan atau garuk tanah. Lanjut, sekarang kita bahas mesinnya teman-teman. Ya karena tadi saya bilang ini saudara kembar dari yang rally,
udah pasti mesinnya sama. Tapi kita dengerin dulu suara mesinnya. Oke. Nah, khasnya CRF 250 series, teman-teman. Ini adalah mesin yang silinder tunggal, 250 cc dan pakai 4 klep. Tenaganya tembus 25,35 horsepower dengan torsi sekitar 23,1 Nm. Angka yang sebenarnya baik ketika dibandingkan dengan kompetitornya karena KLX itu tenaganya jauh di bawah ini, tapi torsinya masih agak bisa ngimbangin lah. Dan secara umum, dia mungkin bisa bicara banyak untuk urusan figur tenaga dan torsi, tapi karakternya menurut kami sebenarnya ya asik-asik aja lah, nggak begitu yang agresif, jambak-jambak, dan masih pas untuk dipakai harian karena ini road legal dan juga pas dipakai di jalanan yang ekstrim. Nah, perbedaan dengan yang rally, motor ini tuh ternyata punya karakter yang sedikit berbeda di tarikan bawah, teman-teman. Kalau rally itu memang tenaganya terasa nampol di tarikan tengah ke atas karena memang peruntukannya untuk motor-motor yang sering running di tarikan tinggi gitu ya. Kalau ini enggak, di tarikan bawah langsung terasa agresif. Jadi kalau kita pakai trabas, di rute nanjak-nanjak, dipakai di rute yang terjal, memang mesin yang karakternya seperti CRF 250L ini lebih pas nih. Nah, tapi dengan karakter mesin seperti ini, yang notabene agresif dan buas dari tarikan bawah, ngebuat konsumsi bahan bakar rata-ratanya sedikit beda dibandingkan dengan yang rally. Bahkan perbedaannya nggak sedikit sih, hampir 4 km per liter. Kami tes motor ini di rute harian di perkotaan dengan karakter berkendara eco riding. Motor ini dapat di angka 24,6 km per liter. Sementara kalau yang rally kami tes sebelumnya dapat di angka 28 km per liter, teman-teman. Sehingga gapnya cukup jauh, mengingat motor ini memang plotnya lebih agresif tarikan bawah. Tapi secara umum, motor ini tuh fitur-fitur berkendaranya pun agak mirip-mirip dengan yang rally. Assistant super clutch ada, terus juga motor ini dilengkapi radiator, sehingga ya secara umum rasa berkendaranya agak mirip-mirip. Ngomongin soal radiator, teman-teman, kami agak menyayangkan penempatan radiatornya di sebelah kanan sini yang frontal, sehingga kalau lagi motor dalam keadaan panas, agak nyerang ke bagian betis, lutut, hingga paha bagian kanan kita nih. Dan seringkali rasanya agak kurang nyaman kalau dipakai di berkendara siang bolong seperti ini. Akhirnya lengkap juga teman-teman pengetesan kita. Kami udah ngetes yang CRF 250 Rally dan juga CRF 250L. Dan dua-duanya punya karakter yang menarik sekali. Tapi dengan harga yang terpaut 13 juta, yang Rally lebih mahal dibandingkan yang L ini, jelas CRF L ini adalah pilihan yang menarik kalau kalian nyari motor trail 250 cc. Apalagi kalau kalian pengen mengkonvertnya menjadi motor adventure, ya berarti bisa-bisa aja. Karena basicnya sama persis dengan yang Rally. Tapi kalau kita ngomongin yang rally yang harganya udah hampir 90 juta itu motor yang ikonik banget karena membawa nama besar Rally Dakar, jiwanya itu lebih adventurous dan lebih rare gitu ya. Sementara kalau yang CRF 250L ini ya terkesan lebih umum, lebih general. Galaunya bukan antara yang rally teman-teman, tapi antara motor ini dengan yang KLX 250. Harga yang KLX itu lebih murah, dan juga nama besar Kawasaki di kancah motor trail dengan KLX-nya juga nggak kalah menariknya dengan CRF. Sehingga ya dengan spek yang mirip-mirip gitu ya, kayaknya bikin galau sih milih yang KLX atau milih yang CRF ini untuk kelas motor trail 250 cc. Kalau kalian gimana? Kira-kira pilih yang mana teman-teman? Pilih Honda atau Kawasaki dan alasannya kenapa? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.